Bismillah. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang sumber perundang-undangan pada periode Nabi. Penentuan hukum pada periode Nabi terdiri dari dua macam. Pertama, wahyu ilahi. Yang kedua, ijtihad Rasulullah. Kalau terjadi sesuatu yang menghendaki adanya pembentukan hukum, misalnya perselisihan, peristiwa, pertanyaan, permintaan fatwa, maka Allah mewahyukan kepada Rasulnya berupa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hukum yang berkenaan dengan hal tersebut. Kemudian Rasulullah menyampaikan wahyu tersebut kepada umat Islam, dan wahyu itu menjadi undang-undang yang wajib diikuti. Namun bila muncul sesuatu yang menghendaki peraturan, sedangkan Allah tidak mewahyukan ayat-ayat yang menunjukkan hukum tentang itu, maka Rasulullah berijtihad untuk mengetahui ketentuan hukumnya. Hasil ijtihad itulah yang dipergunakan beliau untuk memutuskan hukum atas suatu masalah, memberi fatwa hukum, atau menjawab pertanyaan atau menjawab permintaan fatwa hukum. Hukum yang keluar dari hasil ijtihad beliau itu menjadi peraturan yang wajib diikuti di samping undang-undang yang berasal dari wahyu ilahi. Barang siapa yang meneliti atau mengikuti ayat-ayat hukum yang tercantum dalam Al-Quran dan riwayat para ahli tafsir mengenai sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran, ia akan meyakini bahwa setiap hukum yang ada dalam Al-Quran itu disyariatkan sebab adanya satu kejadian yang menghendaki penetapan hukumnya. Untuk lebih jelasnya mengenai persoalan tersebut, kita simak firman Allah. Yang pertama, Allah berfirman, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Al-Baqarah. Mereka bertanya padamu tentang hukum berperang pada bulan haram. Ya. Katakanlah berperang pada bulan haram itu adalah dosa besar. Kemudian firman-Nya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya padamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa kemanfaatan bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Contoh lain adalah kebingungan yang menimpa suami istri sesudah disyariatkannya hukum dera terhadap qazaf, sehingga disyariatkan tentang hukum li'an di antara suami istri. Barang siapa yang bersedia meneliti hadis-hadis hukum dan sebab-sebab datangnya hadis yang diriwayatkan oleh para ahli hadis, ia akan mengetahui bahwa setiap ketetapan hukum dari hasil ijtihad Rasulullah merupakan penyelesaian terhadap suatu persengketaan, fatwa hukum atas suatu peristiwa, atau sebagai jawaban terhadap suatu pertanyaan. Sebagai contoh adalah riwayat yang menerangkan bahwa sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami sedang mengarungi lautan, sedangkan kami tidak membawa persediaan air tawar yang cukup untuk berwuduk. Bolehkah kami berwuduk dengan air laut tersebut?" Jawab Nabi, "Wat-tahuru mauhu al-hillu maitatuhu." Yani air laut itu bisa dipergunakan untuk bersuci, ya, serta halal bangkainya. Dan peristiwa lainnya yang menjadi sebab datangnya suatu hadis. Setiap hukum yang disyariatkan pada periode Rasulullah bersumber dari wahyu ilahi atau ijtihad Nabi yang muncul berdasarkan datangnya suatu peristiwa yang memerlukan dasar hukum. Tugas Rasul sehubungan dengan apa yang disyariatkan oleh sumber pertama Al-Quran adalah menyampaikan serta menguraikan.